itu apa sih yang sangat dirasain gitu di hati, di titik untuk menjadi berubah? Tisunya pakai itu, tisunya pakai. Dari hati banget loh dia ngomong. Jangan apa-apa. Hi, welcome back to our channel 3M. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Ada aku, Faradiba, dan Kak Ferry Hutagalung. Oke, ada Kak Ria yang akan sharing-sharing. Hari ini kita akan bicarakan tentang masalah hijrah bagi perempuan. Jujur, kalau kalian tahu juga, aku pun baru berhijrah. Makanya kita mengangkat konten ini. Dan kebetulan juga sama narasumber kita juga baru berhijrah. Jadi kita mau sharing-sharing nih. Kalian kan bisa dibilang baru lagi ya. Kemarin buka terus tutup lagi. Maksud gue kayak jalur kan, buka tutup. Godaan terbesar kalian itu sampai akhirnya, aduh kayak gue belum siap nih, serius gue kayaknya gak yakin nih untuk menjadi panggilan itu. Terus akhirnya ya udahlah putusin, gue buka lagi tuh yang kemarin-kemarin. Itu gimana? Mungkin juga dulu belum sepenuh hati gitu kan ya, pengen hijab juga. Jadi tuh yang kayak ngeliat baju yang masih terbuka sedikit gitu, atau gerah gitu kan, kayak kita aduh gerah banget sih ini, coba kalau cuma pakai kaos oblong kayaknya enak gitu, atau ngeliat rambut pengen diwarnain gitu kan. Masih ada ya gitu godaan-godaan banyak. Itu sih faktornya beberapa macam, tapi bukan karena memang diniatin oh aku pengen buka gitu, enggak gitu, cuman ya berjalannya waktu godaan-godaan itu yang bikin dia lebih nyaman gini deh kayaknya gitu. Ya namanya juga manusia ya. Iya benar. Sedikit dicolek jadi iya enak gitu. Kok adem ya gitu, kok enak ya gitu. Jadinya ya gimana ya, namanya juga manusia. Yang penting kan berusaha ya, berusaha untuk menjadi ya bukan lebih baik tapi menjadi baik gitu. Ya itu sih untungnya, maksudnya kita sadarnya itu nggak terlalu jauh gitu kan, belum nggak sampai yang terlalu jauh. Jadi maksudnya menurut aku sih bukan yang kayak penyesalan gitu, pernah jadi gini, enggak sih menurut aku. Ya udah gitu, itu yang aku alamin kemarin yang maksudnya jadi ingat, kita sadarnya tuh oh kita tuh salah kemarin itu gitu sih. Jadi yang kayak gitu ya alhamdulillah jeda waktunya nggak jauh gitu. Dikasih kesempatan cepat ya kayak buat berubah. Ya benar gitu. Memang dulu karena Farah bilang tadi kerja di event organizer ya, berawal karena waktu itu punya kliennya itu dari klien asing dari luar. Kayaknya kalau ngeliat perempuan berhijab agak gimana gitu kan. Terus ya udah pas event itu gue buka gitu. Pada kaget kan, wah lo nggak pakai hijab lagi gitu. Nggak deh, gue bilang gitu, biar enak gitu koordinasinya. Karena emang udah mulai agak-agak jadi kayak bukan bandel ya, kayak yang aduh kayaknya enakan nggak pakai hijab gitu, namanya kita prepare event yang segitu lamanya gitu, capeknya gitu. Jadi kalau pakai hijab kan kayak ini benerin, habis sholat kita pakai lagi gitu. Kayaknya gue yang sampai berasa gue lepas hijab, jadi kalau gue sholat juga gampang, wudhu tinggal sholat, udah nggak usah pakai tutup lagi gitu kan. Sampai akhirnya lebih nyaman nggak pakai hijab, udahlah lepas. Dan karena memang ya kita kan perempuan yang single mom ini kan nyari uang sendiri ya Kak, karya ya. Jadi kayaknya gue percaya dirinya dengan hal seperti ini gitu, bukan menjadi satu hal yang kita berbuat untuk yang tidak gitu, tapi kayak lebih gue nyamannya begini nih, jadi diri gue sendiri gitu. Karena kan kan artinya kan pada saat keyakinan kalian nih udah mulai dipanggil lagi untuk berubah, itu apa sih yang sangat dirasain gitu di hati, di titik untuk menjadi berubah? Karya dulu lah. Lagi bingung lagi ya gitu. Apa ya? Sebenarnya ini kontennya simpel tapi jawabannya lumayan berat ya. Iya, lumayan berat banget, saya dari hati jawabannya kayak. Apa ya? Ya itu sih tadi selain anak gitu ya.
selain anak sih sebenarnya yang kedua itu kayak ini aja, kan katanya tuh kalau di ajaran kita tuh kita tuh dapat jodoh cerminan kita sendiri gitu. Ya, jadi maksudnya ya aku berharap, apalagi pernah gagal, pengennya sih dapat jodoh pendamping lagi yang lebih baik gitu kan. Nah, kalau bukan dari kitanya dulu yang memperbaiki diri gitu, maksudnya cerminan diri kita tuh pengennya nanti kita yang sudah baik gitu. Makanya jadinya ya udah berusaha jadi lebih baik aja gitu, walaupun belum semuanya langsung makanya aku nggak bisa ngebilang diri aku hijrah ya, karena belum semuanya gitu, belum semuanya aku berubah gitu, tapi paling nggak sedikit meninggalkan yang tidak baik gitu aja tuh pengennya. Tisunya pakai dari hati banget soalnya dia ngomong. Ya kan aku kemarin dari hati banget nangis lagi. Rasanya udah memang harus berubah, walaupun tadi pada awalnya gue masih ngikutin ego harus berubah, nanti ntar gue punya suami gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya dikasihnya lebih cepat gitu. Dengan kata lain, ya memang dari hatinya udah siap. Kayak dari hati juga nih Kak, udah yang ngerasa rela mengikhlaskan segala sesuatu gitu. Karena udah kayak ada udah kayak terus nerima kita tuh segala sesuatu yang kita punya itu bukan milik kita sepenuhnya. Jadi rela untuk mengikhlaskan gitu loh. Banyak diem, banyak mikir, banyak zikir. Jadi kayak yang segala sesuatunya udah, kalau memang harusnya tetap stay buat kita cuma minta ya Allah bla 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 bla, ya kalau memang itu jalannya ya udah. Kalau memang sesuai ya alhamdulillah wa syukurillah, ya kalau enggak ya ikhlas. Gitu sih Kak. Ya, artinya fase-fase ini kan kalian masih fase yang ya udah berubah sedikit demi sedikit prosesnya yang menjadi baik, hijrah total, terus jalanin apa yang dia kehendaki gitu kan. Kayaknya lebih tepatnya menjalankan salah satu kewajiban muslimah deh, harus berhijab gitu. Gitu sih. Dalam proses yang udah berubah, udah pakai hijab ini, artinya kan proses pacarannya ini yang dilihat kanan kiri itu ada rasa gimana sih kalau lihat orang tua, anak bahkan, itu gimana? Ya nggak ada perubahan yang signifikan ya Kak, cuma bedanya gitu ya nggak bisa yang ini bedanya yang gue minta nih, ini bedanya yang gue minta. Soalnya setahu gue pada saat lu pacaran sama dia, lu kan buka. Setelah sampai sekarang lu kan pacaran tutup. Bedanya itu apa? Ya bedanya udah yang nggak bisa. Ya kalau tipe bucin kayak gue kan kalau apa-apa maunya rendengan, peluk gitu. Kalau sekarang enggak, jangan pegangnya tangan doang gitu. Itu juga kadang-kadang gitu. Kalau lagi mau nyebrang doang, pegangan tangan gitu. Nggak ada banyak berubah enggak kalau sama dia ya. Soalnya kan juga dari dulu memang sebenarnya dia yang lebih bawel. Lebih bawel ke gue. Lo ngapain sih nggak pakai jilbab gitu? Dia orangnya lebih yang ceplos gitu. Lo ngapain sih nggak pakai jilbab? Lo ngapain sih begini? Mau jadi model lo yang gitu deh, pokoknya kalau ngomong tuh saya enak udelnya aja. Jadi kalau sekarang pun gue pakai jilbab pakai ini sih kayaknya sih lebih senang gitu. Cuma jadi buat teman-teman ya memang tadi kita luruskan sedikit ya, untuk berhijrah itu memang butuh prosesnya. Ada yang langsung berhijrah itu totalitas, ada yang perlu bertahap. Nah, buat aku dan Karya ya kita prosesnya itu bertahap untuk berhijrah ke yang lebih baik. Dan segala sesuatu, apalagi yang untuk kita yang dengan status single parent, terkadang berhijab itu memang menjadikan kita untuk memberitahukan kepada lingkungan sekitar kalau kita sudah menjadi lebih baik. Ya namanya terkadang single parent itu memang mendapatkan godaan-godaan dari laki-laki yang memang jahil-jahil. Jadi kalau yang kita sudah berhijrah, udah menutup aurat kita, terkadang kita pun akan membiasakan diri kita untuk menolak untuk hal-hal godaan yang memang ya yang biasanya ada, dan mereka akan bisa lebih respect ke kita. Betul ya Karya? Betul. Oke, nah untuk hijrah yang kita lakukan sekarang ini ya dengan harapan dan doa yang memang untuk kebaikan kita masing-masing. Buat aku, Karya, yang mungkin kalian juga untuk subscribernya 3M yang memang masih punya keraguan untuk memulai menutup aurat gitu, memulai berhijrah, ya mungkin dari sharing kita kali ini kalian juga bisa mendapatkan masukan dan saran yang kalau memang apa yang kita share di sini yang baik untuk kalian bisa jalankan. Kalau yang memang kalian pikir ini kurang baik ya tolong diabaikan. Terima kasih untuk tetap stay tune di 3M.
Kak Mary. Oke, semoga cerita dan sharing ini dari Farah dan Ria ini menjadi suatu hal yang positif bagi kalian yang baru nonton dan sudah menjadi subscriber 3M dan ada niatan kembali juga seperti kayak mereka berbuat baik dan menjadi hal positif bagi hidup kalian. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi juga buat kalian. Saya Mary Huta Galung dan saya Farah Diba. Akhiri bincang-bincang sore ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe. Terus yang sudah menjadi subscriber 3M, jangan lupa di like, di komen, dan terus tonton channel 3M. 3M. Thank you, Kak Ria. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.